Kupas tuntas mantap. Pada kupasan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan ASINya sampai dengan usia 6 bulan tanpa diberikan apapun, walaupun itu hanya air. Jadi bayi mendapatkan ASI sampai dengan 6 bulan tanpa diberikan apapun. Itu pemberian ASI eksklusif. Kemudian siapa yang bisa memberikan ASI eksklusif? Semua ibu, pemirsa semua bisa memberikan ASI eksklusif asalkan pertama bayinya cukup untuk bisa menghisap. Contohnya kalau bayi aterem atau bayi prematur pun juga bisa. Jadi bayi normal gitu ya. Bayi prematur walaupun isapannya itu kurang tapi tetap harus diberikan ASI eksklusif. Mungkin juga nanti dibantu dengan ASINya dipompa. Yang tidak bisa biasanya bayi-bayi dengan kelainan palatum atau kelainan dari langit-langit ya. Itu tidak bisa diberikan karena itu nanti bisa kesedot. Oke. Kemudian untuk ASI eksklusif itu sebenarnya kalau kita orang Islam itu sebenarnya di Al-Qur'an juga sudah dicantumkan ya, baik itu di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, Al-Luqman juga ya, itu ibu-ibu disarankan sampai memberikan sampai 2 tahun dan sebagainya. Kemudian kalau di Undang-Undang Kesehatan, di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu sudah tercantum dalam salah satu pasal bahwa bayi yang dilahirkan di Indonesia berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Dan barang siapa sampai menghalangi pemberian ASI eksklusif, itu sampai ada pidananya di dalam Undang-Undang Kesehatan. Untuk itu, siapapun yang menghalangi ibu-ibu dalam memberikan ASI eksklusif, itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Bahwa kena denda berapa itu ada semua di sana. Nah, kemudian di dalam PP juga peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 itu juga khusus membahas tentang ASI eksklusif. Makanya mulai tahun 2012 dengan adanya PP itu, kemudian dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang mengharuskan bahwa bayi diberikan ASI eksklusif, semua tempat-tempat umum, baik itu perkantoran maupun tempat umum harus menyediakan bilik laktasi atau tempat untuk memberikan ASI itu. Nah, di sini untuk ASI eksklusif sendiri ini banyak manfaatnya. Kalau kita bicara ASI sendiri itu pertama yang keluar hari pertama sampai hari keempat yang warnanya kuning, itu namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu, ini maaf ada mitos ya, kadang jangan diberikan air susu yang pertama keluar karena itu air susu kotor. Itu salah atau keliru ya. Tidak betul. Karena apa? Di dalam kolostrum itu sendiri banyak kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat untuk bayinya, mengandung imunoglobulin atau kekebalan. Nah, itu yang tidak terdapat di dalam PASI atau di dalam pengganti ASI, tidak ada. Jadi imunoglobulin yang disebut IgA, IgG, IgM itu sangat-sangat bagus untuk fungsi kekebalan di dalam tubuh bayi. Untuk itu
air susu yang pertama itu harus diberikan pada bayi walaupun sedikit. Itu kolostrum atau ASI awal itu sampai 4 hari itu bagus. Kemudian ASI yang transisi itu 10 hari ke atas ya. Itu sampai 1 bulan itu transisi ya, masa transisi. Nah, masa transisi ini tidak mengandung itu tadi imunoglobulin ya. Baru nanti berikutnya 1 bulan ke atas itu ASI matur ya, air susu matur itu mengandung lagi imunoglobulin atau kekebalan. Untuk itu pemirsa jangan lupa berikan untuk ASI-nya ya, berikan ASI-nya. Karena kalau pemirsa memberikan ASI-nya atau menyusui, salah satu faktor untuk menekan kejadian kanker payudara. Itu ya, makanya jangan lupa berikan ASI pada bayinya. Itu dari kandungan ASI itu sendiri. Dan kandungan ASI itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung macam-macam. Itu sebenarnya semua itu sudah sesuai dengan ukuran bayi. Ya, sesuai dengan ukuran bayi sampai suhunya ya. Panasnya itu pas sehingga tidak sampai kepanasan, tidak sampai dingin. Jadi suhu itu pas untuk diberikan ke bayinya. Itu kandungan dari ASI. Untuk itu tolong ibu-ibu jangan lupa memberikan ASI eksklusif. Itu sekilas dulu. Mungkin ada beberapa ibu yang mau ditanyakan. Monggo. Ya, saya mau bertanya Bu, Ya. Keuntungan ASI eksklusif untuk bayi dan ibunya sendiri apa, nggih? Terima kasih. Iya, bagus sekali. Jadi keuntungan dari pemberian ASI eksklusif, kalau kerugian jelas minim ya, nggak ada. Tapi keuntungannya untuk ibu pada saat bayi itu mengisap, itu akan keluar hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu fungsinya untuk kontraksi rahim. Jadi pada saat ibu habis melahirkan, itu rahimnya kan melar ya, habis besar kemudian kan ngempes gitu. Jadi ini butuh kontraksi yang bagus. Salah satunya adalah isapan bayi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk ibunya, ibu akan merasa tenang karena bayi itu didekap ya. Sehingga ada ikatan batin, istilahnya bonding attachment itu ya, ikatan batin antara ibu dengan bayi. Dan ingat, pada saat ibu menyusui itu juga akan muncul hormon-hormon rileks, sehingga ibu itu rasanya kayak ngeflay gitu ya, rileks ya, itu ya, endorfin ya, itu ngeflay ya, rileks. Bisa seperti itu selain ada ikatan batin. Kemudian untuk ibu sendiri juga, ibu tidak susah-susah menyiapkan. Jadi istilahnya itu jelngek ya. Dijejel, ngek, dijejel, ngek, dijejel gitu. Jadi nggak bikin dulu, nggak repot. Secara ekonomi ibu juga ngirit ya. Ngirit, nggak mengeluarkan. Sekarang susu mahal. Padahal Tuhan sudah menyiapkan payudara kita 2 untuk diberikan kepada bayinya. Sehingga ekonomi sekali, mudah, murah, efisien, efektif. Semuanya komplit ya untuk ibunya. Kemudian untuk bayinya Bu Evi ya, bayi yang diberikan ASI, otomatis bayi itu diajari untuk berusaha gitu ya, berusaha bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu dia harus berjuang dengan mengisap gitu. Beda loh isapan kalau ke puting susu dengan kedot ya. Jadi kalau dot itu enggak seberapa isapannya. Nah, pada saat bayi mengisap itu Bu Evi, itu
Nah, rahang-rahang ini refleks bayi itu kan ada rotting refleks, ada refleks mencari, ada refleks menghisap. Itu sudah diajari sehingga dia akan tumbuh kembangnya juga bagus. Ya, tumbuh kembangnya bagus. Bayi sudah ini nih. Nah, kemudian bayi kan didekap ibu ya. Dalam dekapan ibu itu bayi akan merasa nyaman. Kemudian bayi juga hangat. Karena tubuh bayi dengan tubuh ibu, makanya pada saat menyusui kan kulit bayi harus kontak dengan kulit ibu. Itu metode kanguru itu. Metode kanguru itu bagus Bu Evi. Kanguru aja ngasih asinya gitu ya, apalagi kita gitu kan, dibawa kemana-mana itu anaknya ya, digembol. Itu salah satu keuntungan untuk bayinya, mencegah hipotermi. Hipotermi itu apa? Yang panas rendah ya, kedinginan. Itu dengan adanya dekapan maka akan hangat gitu. Juga tadi hubungan batin Bu, ada. Makanya bayi-bayi yang disusui ibunya itu kedekatannya, bondingnya bagus sekali ya, kedekatan dengan ibunya. Nah, pada saat bayi itu menyusui, ibu itu kan ini air teteknya kan di dekat ketiak ya, otomatis dia akan merekam Bu Evi, merekam bau tubuh ibunya. Bau ini direkam otak sehingga bau ini akan ke bawah. Makanya kadang bayi itu kalau baunya beda digendong orang lain nangis dia. Tapi kalau ke ibu lain bau ya, itu akan feromon itu akan direkam oleh bayi sehingga akan kelekatan itu juga. Kemudian pada saat menempel, detak jantung itu irama terindah buat bayi. Dakduknya itu ya, sehingga dia tenang, ayem gitu. Itu adalah kelebihan keuntungan dari ibu maupun bayi. Dan jangan lupa, bayi juga akan mendapatkan tadi imunoglobulin tadi, kekebalan itu ya, sehingga bayinya akan sehat, akan cerdas. Nah, untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas Bu Evi sebenarnya itu diawali dengan ASI eksklusif itu. Sampun ada ini lagi nggak? Ada pertanyaan ya. lagi. Kemudian bagaimana tanda-tanda bayi itu cukup ASI? Untuk melihatnya bagaimana tahunya gitu? Iya, ini anak pertama ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil belajar. Jadi begini Bu Evi, kalau kita sudah menetei tandanya bagaimana yo kalau bayi itu cukup ASI. Pertama, bayi akan tidur ya, tidak rewel. Itu kenyang, sudah tidak rewel. Terus berat badannya juga naik. Kalau dilihat pipisnya ya, kencingnya itu kencingnya sampai 6 kali 10 kali gitu ya. Kencingnya itu enggak kuning gitu. Kencingnya itu warnanya jernih ya, dan agak kekuningan sedikit enggak, tapi jernih gitu ya. Nah, bayinya juga enggak rewel ya, pules ya. Tapi bukan berarti kalau tidur terus itu baik, tidak. Tapi bayi kenyang itu dari kencingnya bisa dilihat tadi. Kemudian dari BAB atau buang air besar atau beol ya. Iya, itu kadang kayak meringkil-meringkil itu Bu Evi. Ya, kayak beras meringkil-meringkil. Itu pasti ibunya memberi ASI itu ya. Meringkil-meringkil, karena sebenarnya ASI itu kan sari yang dimakan ibu juga ya. Makanya ibu kalau pas memberikan ASI jangan sampai ini Bu Evi, makan yang terlalu pedas sehingga bayinya mencret. Itu. Jadi kalau kadang itu minum jamu-jamu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau bayi mencret ya jangan dilanjutkan. Mungkin bayi nggak tahan gitu ya. Itu jadi bayinya tadi itu tanda-tandanya cukup ASI bayinya. Nggih. Monggo kalau mau tanya lagi. Nggih. Kemudian kalau bayi itu tidak ASI eksklusif itu kerugiannya apa ya kira-kira? Iya, terima kasih. Jelas tadi kan keuntungannya Bu Evi sudah tahu ya. Kalau tidak diberikan ASI, biasanya kekebalannya juga nggak seperti diberikan ASI, jadi sakit-sakitan. Kadang itu mencret, yang sering itu mencret karena diberikan botol
botolnya ndak bersih. Akhirnya mencret yang paling sering sakit karena imunitasnya nggak bagus. Kemudian ke ibunya bondingnya, hubungan batinnya juga kurang bagus ya, kecerdasannya, perkembangannya otomatis juga kurang bagus karena dia tidak berusaha tadi mengisapnya, refleks-refleksnya nggak dilatih ya. Dan pada saat ibu menyusui kan juga bicara dengan bayinya nih ya, bayinya juga ini ya, itu diajak bicara, mungkin dinyanyi Nina, Bobo dan sebagainya. Suara ibu itu juga direkam oleh bayinya loh Bu Evi. Sehingga kadang bayi itu kalau misalkan suaranya beda, itu dia nangis gitu ya. Karena dia sudah mengenali. Itu juga akan menghambat pertumbuhan perkembangan kalau tidak diberikan ASI ya. Yang jelas menurut undang-undang tadi, otomatis kan melanggar ya undang-undang dan PP. Tapi kapan ibu itu tidak memberikan ASI tadi ya Bu Evi. Jadi misalnya bayinya ada kelainan di palatem ya, atau bayinya kecil yang tidak mungkin untuk bisa menghisap ya. Kan sekarang ada bayi yang 1.700, 1.000 gram, kecil sekali. Itu nggak mungkin untuk diberikan ASI. Itu nggak masalah. Tapi bukan berarti nanti misalkan bayinya sudah bisa persepin atau apa ya, itu bisa ininya dipera Bu Evi. Ya, jadi tetap ya diberikan ASI ibunya, tapi tidak ditetei gini gitu ya. Tapi ASI disendoi di rumah sakit karena atau disepin karena banyaknya kecil, itu dari ASI ibunya nggak masalah, dipera. Oke, iya. Itu masih ada pertanyaan Bu Evi? Sudah cukup ya, sudah cukup. Terima kasih, bagus sekali. Oke pemirsa, itu tadi kupas tuntas tentang ASI eksklusif. Mudah-mudahan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jangan lupa gabung di Atik Channel.